Shalom semuanya, selamat siang. Siang hari ini kita jumpa lagi di persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga persekutuan doa Moria. Dan pada siang hari ini kita akan kembali lagi dilayani oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Hans Jefferson. Dan di ibadah kali ini tema kita adalah Know the Truth. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang mulia, terima kasih ya Tuhan kalau kami merindukan kehadiran-Mu pada siang hari ini di tengah-tengah kami ya Bapa, di apapun itu kegiatan kami, baik yang bekerja di kantor maupun bekerja di rumah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Siang hari ini kami mau sejenak mendengarkan firman-Mu. Kami pun juga ingin rindu memuji-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan atas pujian kami, dan Tuhan juga yang kiranya memberikan hikmat kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih kepada kami semua yang sungguh rindu untuk ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia karena Dia Tuhan, Allah Raja yang layak kita sembah. Untuk itu mari kita memuji, mengangkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait
Shalom, Beshem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus turun atas semua teman-teman di Marketplace, PD Immanuel Smart Friend, dan PD Moria Sinar Mas. Saya beri tema firman Tuhan, Know the Truth, mengetahui kebenaran. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Contoh, Immanuel. Immanuel itu ada 3 esensi kebenaran di dalamnya. Yaitu yang pertama, Ima adalah bersama, itu bahasa Ibrani. Nu artinya kita, El artinya Elohim. Jadi Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Powerful bukan? Moria bukan sekedar sebuah bukit di Yerusalem Timur yang menjadi pusat sengketa seluruh dunia bangsa-bangsa melawan Israel. Karena di atas bukit Moria ada Dome of the Rock, dan tidak jauh dari situ ada Masjid Al-Aqsa. Lebarnya 300 meter dan panjangnya 900 meter. Kecil tapi menjadi pusat konflik seluruh dunia. Itu hanya sebuah tempat, Bukit Moria. Nah, di tempat itu, di Bukit Moria itu, Abraham menamainya Tuhan menyediakan, Yahweh Jireh. Jadi, Immanuel Tuhan menyertai, Moria Tuhan menyediakan. Maka saya berdoa supaya teman-teman yang mengetahui kebenaran ini disertai Tuhan. Dan Tuhan menyediakan artinya Tuhan memberkati. Amin. Ada 3 janji Tuhan yang kekal dalam kitab suci. Yang pertama adalah Yahweh Imekha, Tuhan menyertai. Itu janjinya kekal selama-lamanya. Maka di dalam Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai sejahteraku pun tidak akan goyah, firman Tuhan yang berbelas kasihan kepadamu. Jadi, semua yang Tuhan kerjakan adalah continue, berkelanjutan. Kasih setianya tidak pernah beranjak. Kita tidak tahu pandemi sampai kapan, tetapi yang pasti kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari orang benar. Bahkan ada perjanjian damai sejahtera. Apa artinya perjanjian shalom itu? Ya, berit shalom, perjanjian damai sejahtera. Itu blessing. Bahkan di atas blessing, yaitu prosper, perjanjian damai sejahtera. Operasinya adalah belas kasihan Tuhan. Day by day, kita under compassion of the Lord. Kita di bawah belas kasihan Tuhan. Dan ingat, di dalam perjanjian baru, setiap Tuhan Yesus berbelas kasihan, maka mujizat terjadi. Amin. Sahabat-sahabat, then you will know the truth. Kita harus mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu powerful, memerdekakan kita. Nah, saya ingin membagikan 4 kebenaran yang kita harus ketahui, teman-teman di Marketplace. Yang pertama, God plan, rencana Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 2 berkata, Engkau sanggup, Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara. Yang kedua,
Dan aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini luar biasa. Bagian yang kedua itu penting. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Pasti karena pandemi ada banyak rencana kita yang tidak terlaksana. Itu sudah pasti. Ada banyak goal, target yang tidak tercapai. Kita sudah work from home sudah lama. Kita worship from home juga sudah lama. Gereja tutup, kita beribadah dari rumah, online. Betul, ada hadirat Tuhan. Tetapi adalah perintah Tuhan untuk kita bersekutu, kita berkumpul bersama dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika waktunya tiba, kita akan kembali ke rumah Tuhan. Akan terjadi revival. Dari timur, barat, utara, dan selatan akan berkumpul dan menyembah Tuhan. Teman-teman di marketplace, tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal. Memang kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita tidak mencapai tujuan, kita tidak mencapai target, tetapi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Itu kebenaran yang pertama. Ayub 42 ayat 2. Kebenaran yang kedua adalah God work atau God created. Pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Saya ingin membaca sebuah ayat untuk sahabat. Pegang ayat ini, ya. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Yaitu Yesaya pada pasal yang ke-26. Yesaya pasal 26. Ini ayat yang luar biasa. Yesaya 26 ayat yang ke-12 berkata, Tuhan menetapkan damai sejahtera bagi kami. Tadi kan saya sudah sebutkan perjanjian damai sejahtera Tuhan bagi kita. Itu perjanjian blessing, perjanjian prosper. Karena, perhatikan, segala pekerjaan kami pun Engkau kerjakan bagi kami. Ini saya baca dari kitab suci Holy Bible terjemahan IMB yang diambil dari New King James Version. Terjemahannya sama. Jadi, pekerjaan kita Tuhan kerjakan melalui kita. Itu luar biasa. Wow. Jadi Tuhan terus bekerja di dalam kita. Pandemi membuat kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas karena Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Wow. Maka firman berkata, I will give you ability to get wealth. Aku beri kepadamu kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18 dan bisa dibaca dari ayat 17. Jadi kemampuan kita itu dari Tuhan. Kesanggupan kita itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pegang firman itu, ya. Kita harus tahu kebenaran itu. Bahwa kita memang bisa terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Pekerjaan kami pun Tuhan yang kerjakan di dalam kita atau melalui kita. Dan kalau ini terjadi, itu berarti tidak ada pekerjaan kita yang gagal. Kalau memang Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Kalau kita mengerjakannya tanpa Tuhan, no comment. Harus Tuhan mengerjakannya melalui kita. Nah, baru kita akan melihat hasilnya. Yang ketiga, God bless. Nah, kata bless. Nah, saya rindu kita melihat Injil
yang berbicara banyak tentang ahava atau cinta. Cinta yang levelnya agape, yaitu divine love, ya, bukan cinta eros, bukan cinta laki-laki dan perempuan, bukan cinta filia dengan sesama, ya, tetapi cinta yang levelnya agape, levelnya adalah ahava dalam bahasa Ibrani. Dan kitab Yohanes itu selalu berbicara tentang semua yang berhubungan dengan keintiman. Ya, luar biasa. Nah, Yohanes 15 kita semua sudah tahu, tetapi ada satu kebenaran yang kita harus tahu hari ini. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur, kamulah adalah ranting-rantingnya. Itu sudah jelas. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Tanpa aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi memang Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena tanpa Tuhan bekerja di dalam kita, kita tidak dapat mengerjakan apapun. Nah, maka di sini ada penjelasannya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya. Nah, perhatikan ini. Ini suatu rahasia yang sangat besar. Bahkan rahasia terbesar untuk successful in Christ. Berbuah banyak, kata Alkitab, kata firman Tuhan, kata kitab suci. Berbuah banyak. Wow. Apa itu? Ternyata hanya satu. Stay in Christ. Di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Perhatikan. Ini pokok dan ranting. Ranting itu berbuat apa? Ranting itu hanya melekat pada pokok itu. Lalu daunnya hijau. Lalu dia berbuah. Ini rahasia besar. Maka teman-teman di marketplace, ilmu penting. Ya, penting. Pengalaman kerja penting. Kemampuan manajerial penting. Skill penting sekali. Tetapi sekali lagi, semuanya itu kalau outside Christ, di luar Kristus, nothing. Harus in Christ. Karena ayat ini berkata di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Kristus kita berbuah banyak. Lah ingat, ini tentang berbuah banyak. Blessing saya menyebutnya. Ingat Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, blessing of the Lord will bring wealth, and he adds no trouble to it. Itu terjemahan Inggrisnya ya. Kalau terjemahan Indonesianya kan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bagian pertama sama, tapi bagian kedua beda. Susah payah tidak menambahinya. Susah payah tidak menambahinya. Itu juga terjemahan yang bagus. Jadi kerja keras kita tidak bisa menambahi blessing dari Tuhan. Jadi blessing dari Tuhan itu tidak semata-mata karena orang kerja keras, karena keringat. Lah kalau bicara kerja keras ya ada orang lain yang lebih kerja keras daripada kita. Tukang belah batu lebih kerja keras. Ya. Tukang gerobak, ya kan? Dari pagi sampai malam dia narik gerobak yang ada isinya. Kan dia bekerja lebih keras. Sorry to say ya. Ya, itu profesi yang mulia. Tapi dia bekerja lebih keras. Bedanya dengan saya dan teman-teman di marketplace adalah apa? Kita bekerja keras, setuju. Karena Mazmur 128 ayat 2 berkata, engkau akan menikmati hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu blessingnya. Jadi
Kalau hanya kerja keras saja, sorry to say, itu kutuk Adam. Kau akan berkeringat, bersusah payah, banting tulang. Tetapi di dalam Kristus, in Christ, kita under blessing. Nah, berkatnya ini yang spesial buat anak-anak Bapa di surga. Makanya teman-teman kalau berdoa, jangan berdoa seperti orang yang mengajukan proposal. Bisa diterima, bisa tidak. Berdoalah sebagai ahli waris. Jangan berdoa hanya sekedar minta. Tetapi berdoa itu adalah mengambil. Karena kita adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Karena kita adalah ahli waris. Kalau kita menghadapi musuh, kita menghadapi peperangan, tanda petik, jangan berperang untuk menang. Karena kita ini sesungguhnya sudah pemenang. Jadi kita berperang sebagai pemenang. Yang menang dan berperang, menang lagi, menang lagi, menang lagi. Bukan berperang supaya jadi pemenang. Bukan. Kita ini sudah pemenang, lalu kita berperang, kita menang, lalu menang lagi, lalu menang lagi, lalu terus menang. Itu namanya lebih dari pemenang, karena tidak pernah kalah. Katakan amin. Sahabat-sahabat, ini penting sekali dalam hidup kita. Jadi, kebenaran itu adalah God bless. Tuhan memberkati. Ya, wow. Dalam situasi yang sulit, saya percaya Tuhan memberkati. Karena berkat itu adalah perjanjian. Namanya Brit Berakah. Jadi ada 3 perjanjian Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menyertai, itu adalah janjinya. Yang kedua, Brit Berakah. Tuhan berjanji memberkati, itu janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji melindungi. Jadi 3 janji ini sifatnya kekal dalam hidup kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Katakan amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutiku seumur hidupku. Luar biasa. Maka nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Nyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Nah, God's plan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, God work, God created. Dan yang ketiga adalah God bless, berkat Tuhan. Dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sifatnya adalah continue, berkelanjutan. Katakan berkelanjutan. Ayo sekali lagi, berkelanjutan. Amin. Yang keempat dan terakhir adalah God purpose, tujuan Tuhan. God destiny, tujuan Tuhan. Nah, tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menangkapnya. Dan selalu tujuan Tuhan adalah sifatnya kekekalan. Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga di bumi. Ya. Sekali lagi, kita adalah warga kerajaan sorga di bumi. Di Jakarta ada kedutaan besar negara-negara sahabat. Dan walaupun Indonesia terjadi krisis apapun, mereka dijamin oleh negaranya. Contoh, kedutaan negara adidaya Amerika Serikat.
di Jakarta. Duta besarnya di Jakarta. Duta besarnya itu dia dijamin oleh negara adidaya Amerika, karena dia asal dari Amerika. Kita di bumi ini adalah warga kerajaan surga. Ingat, jadi kita itu ya menerima blessing itu dari surga. Yakobus 1 ayat 17 berkata, every good and perfect gift come down from Father. Semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa kita di sorga. Kalau kita adalah warga kerajaan sorga di bumi, maka sorga mensuplai blessing dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa di dalam Kristus kita diberkati dengan segala berkat rohani dari surga dicurahkan dalam hidup kita. Imani itu, teman-teman di marketplace. Percayai itu, karena itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita diberkati secara jasmani. Jasmani artinya tubuh kita, tetapi juga kita diberkati secara materi. Nah, bagaimana jasmani kita bisa sehat, bisa kuat tanpa materi? Kan tidak mungkin ya. Jadi berkat jasmani, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, oleh karena Tuhan memberkati kita secara materi. Nah, berkat jasmani, berkat materi, dan berkat spiritual. Yang tadi Efesus 1 ayat yang ketiga. Di dalam Kristus kita menerima segala berkat rohani dari sorga dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat yang kedua. Ini ayat yang penting sekali ya. Mazmur 121 ayat yang kedua. Nah, menarik ya, menarik ayat ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan Elohim, pencipta langit dan bumi. Nah, di dalam terjemahan lain yang berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada terjemahan lain yang sangat bagus sekali, dan itu lebih mendekati ke bahasa asli kitab suci, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani menggunakan kata samayim fa'aret. Saya akan bacakan dalam bahasa Ibrani, tapi terjemahan dari New King James Version. Ya, begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, sama. Tapi ada satu kata. Dan langit bumi yang dijadikannya. Maka terjemahan lengkapnya berkata demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan, satu, dan langit, dua, dan bumi, tiga. Jadi Tuhan, Elohim, samayim, itu heaven, fa'aret, bumi. Saya percaya kita diberkati secara jasmani, ya. Kita diberkati secara materi, ya. Itu berkat dari bumi. Tubuh kita terbuat dari tanah loh ya. Dari bumi. Jadi kalau teman-teman membaca kitab suci bahwa bumi dipulihkan, itu bukan sekedar bumi, tanah, sumber-sumber mineral, ya, minyak, besi, emas, kekayaan
alam semesta. Bukan hanya itu. Tumbuh-tumbuhan, bukan hanya itu. Itu termasuk ketika Tuhan memulihkan negeri. Itu betul. Dalam bahasa Ibrani disebut tikun olam. Ya, Tuhan memulihkan negeri. Tuhan memulihkan tanah. Dalam bahasa Ibrani, tikun olam, Tuhan memulihkan bumi, alam semesta. Itu berarti Tuhan memulihkan Bnei Eretz. Bnei Eretz artinya son of the land. Kita anak tanah. Adam kan terbuat dari tanah. Nah, bahasa Ibrani itu kayanya luar biasa. Misalnya tadi saya sebutkan Adam. Adam ya. Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia. Nah, kita sudah tahu hanya sampai di situ. Adam artinya manusia. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu esensi ada 3. Yang pertama Adam, manusia. Pertama. Yang kedua Adama. Adama itu tanah. Dan yang ketiga dam. Dam itu apa? Darah. Jadi Adam itu terbuat dari tanah dan hidupnya, jiwanya itu diberikan oleh Tuhan. Lalu ada darah mengalir di dalam tubuhnya, tanah ini. Jadi ketika firman berkata, tikun olam, Tuhan memulihkan bumi, Tuhan memulihkan tanah, itu berarti tanahnya dipulihkan. Tetapi Bnei Eretz, son of the land, kita ini yang terbuat dari tanah juga dipulihkan. Maka Mazmur 121 ayat 2 berkata, Tuhan memberkati kita dari langit dan dari bumi. Wow, luar biasa. Itu janji Tuhan. Dan semua firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Semua firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Terakhir, teman-teman di marketplace, yang namanya firman atau dafar Elohim, firman Tuhan. Beda dengan kata-kata bijak. Beda dengan kata-kata yang baik di media sosial, di Facebook, di IG, di Twitter, di TikTok, ya, di YouTube. Kata-katanya bagus, seolah-olah rahasia untuk sukses. Tapi itu hikmat manusia. Tidak bisa memberkati Anda dan saya. Yang memberkati kita itu firman. Itu kata-kata manusia, hikmat manusia yang tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu firman. Setiap kata di dalam firman punya job description untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Maka saya berdoa firman Tuhan digenapi. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua teman-teman di marketplace hidup di dalam rancangan Tuhan. Teman-teman di marketplace hidup di dalam pekerjaan Tuhan. Teman-teman di marketplace hidup di dalam berkat Tuhan. Teman-teman di marketplace hidup untuk tujuan Tuhan. Yevareheha Adonai fi ismereha, Yair Adonai panaf eleha fihuneka, Yisha Adonai panaf eleka fiashi biha shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik dari Samayim, dari sorga. Keselamatan yang kekal dan pasti dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Ruach HaKodes, di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih buat semua teman-teman dari PD Immanuel Smart Friend dan teman-teman dari PD Moria Sinar Mas. Stay in Christ, wait for the Lord. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Sekali lagi, terima kasih.
Lehitraot. Sampai jumpa. Shalom.